Ya, terima kasih masih bersama kami di News Today. Bisa masuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pasti ada masih pro dan kontra ya dengan sistem zonasi ini ya. Karena memang itu dia, ketika memang zonasi, kita tidak bisa sekolah mungkin yang lebih jauh karena memang harus sekitaran dekat rumah kita ya. Betul sekali, dan juga banyaknya sekolah swasta yang mungkin membuat minat ke sekolah negeri ini menjadi lebih sedikit. Karena yang saya baca menurut pakar dari pendidikan ini, bahwa banyak orang tua yang lebih minat untuk memasukkan anaknya nih ke sekolah swasta atau sekolah agama, begitu Togi. Jadi menyebabkan sekolah negeri ini sedikit peminatnya. Selain juga zonasi yang tadi Togi sebutkan. Ya, kita berharap ini mungkin dari Kementerian Pendidikan nanti ya itu bisa menemukan bagaimana terbaiknya. Karena waktu aku zaman SMA kayaknya fine-fine aja ya. Nggak ada baik orang tua yang protes. Karena kan dari gitu nilai dan memang semua berlomba-lomba untuk masuk negeri Togi pada saat itu. Oh, saya pengen sekolah yang... Kamu angkatan berapa ya Togi? Aku tuh angkatan biasa, baru sekitar 3 tahun yang lalu kok. Jadi masih aman lah ya. Oh gitu, kuliah S3 3 tahun yang lalu. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa ada apa nih Sabrina? Puluhan pelajar SMP PGRI Marinding Toraja Utara, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di teras gedung sekolah. Ya, murid-murid tidak bisa menggunakan kelas karena gedung sekolah mereka disegel seorang anggota DPRD. Pemandangan berbeda terlihat di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tahun ajaran baru kali ini, kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Puluhan murid-murid ini terpaksa menerima pelajaran di teras karena gedung sekolah disegel oleh seorang anggota DPRD. Pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui alasan wakil rakyat itu mengunci gedung sekolah. Jadi proses belajar mengajar bagaimana Pak di sini? Ya, kalau tadi kemarin juga di sini di teras teh. Murid-murid mulai mengeluh kesulitan bila terus-terusan belajar dalam posisi duduk membungkuk. Mana? Biasa di pondok, biasanya di teras. Kira-kira harapannya Dek untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah terkait bisa turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang menimpa mereka. Karena kondisi belajar saat ini bisa berpengaruh tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga prestasi murid. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Bisa di tengah semangat tahun ajaran baru, seorang anak di Pandeglang, Banten putus sekolah. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat anak bernama Eni terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Tahun ajaran baru dimulai, namun tidak semua anak bisa merasakan semangat masuk sekolah.
Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Setiap harinya Eni membantu ibunya mengupas daging dan biji coklat. Pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan rutin mereka untuk membeli beras. Usai dikupas, biji coklat akan dijemur dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Harus ada biaya buat beli bajunya kan gitu. Dari mana kan? Hasil makan aja nggak cukup gitu buat sehari-harinya. Ibunda Eni mengatakan kehidupannya semakin sulit sejak bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia berharap ada bantuan dari Pemkab setempat agar sang anak bisa kembali bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya Togi, semoga tayangan tadi ini bisa dilihat ya dari pihak pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat ini untuk menolong anak-anak yang tidak bisa bersekolah begitu. Kan sekarang ada sekolah rakyat. Benar. Semoga anak-anak kurang mampu ini diperhatikan bisa menjadi calon-calon siswa-siswi dari sekolah rakyat. Baik, kita ke informasi di mana pemirsa ada murid sekolah ini rakyat menengah pertama 6 Jakarta Timur ini mengikuti kegiatan MPLS sejak Senin kemarin. 75 murid terdaftar mengikuti kegiatan tersebut dan berasal dari beberapa daerah. Murid sekolah rakyat di Cipayung mengikuti berbagai kegiatan saat mengikuti MPLS seperti olahraga dan arahan dari pengajar. Pihak sekolah menyediakan asrama serta makanan untuk murid-murid sekolah rakyat. Ya, dengan demikian murid-murid bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan orang tua murid di sekolah rakyat diperbolehkan berkunjung saat akhir pekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ya pemirsa, saat ini Hamzah Hasibuan sudah berada di Sekolah Rakyat Cipayung untuk melaporkan situasi terkini dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya Hamzah, bagaimana antusias pelajar mengikuti MPLS dan apa saja materi yang diberikan? Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di SMP ataupun Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana sejak pagi tadi kami sudah melihat bahwa proses masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa didik baru ini sudah berjalan dan beberapa materi yang diberikan seperti arahan kepada anak-anak, kemudian juga ada materi olahraga. Tadi kami sempat melihat bahwa ada tes kebugaran untuk anak-anak sekaligus berkeliling di lingkungan sekolah. Dan saat ini untuk mengetahui lebih detail kita juga mau tanya gimana sih keseruan yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6, dan saya sudah bergabung dengan adik-adik di sini. Selamat siang adik-adik. Oke. Saya mau tanya-tanya sedikit terkait dengan kegiatan hari ini. Dengan siapa? Adik siapa namanya? Rayhan Afandi. Oke, dipanggilnya Rehan ya? Iya. Oke Rehan, boleh diceritain nggak tadi kegiatannya ngapain aja? Dari bangun pagi jam 4, lalu kita sholat subuh di musola, lalu kita melakukan senam di lapangan. Setelah itu kita makan. Setelah makan kita mandi di kamar mandi. Setelah mandi kita lanjut cek kesehatan di depan sana. Cek kesehatannya itu lari 1.500 meter. Setelah itu kita istirahat. Setelah ini kita akan ke aula. Oke Rehan, boleh dikasih tahu nggak ke pemirsa kegiatan apa sih yang paling seru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Yang paling seru sih makan, karena enak makanannya. Udah gitu olahraga juga pas senam, karena biar sehat. Oke, kalau suka makan tadi Rehan nyobain makanan, paling suka menu apa Rehan? Menunya ada tempe, ayam, sama sayur aja gitu. Kalau nasinya sih nasi kuning enak. Oke, nasi kuning enak ya. Rehan, udah punya temen belum sih di sini? Boleh dikenalin gak temennya, ada siapa aja di sini? Di sini udah banyak nih. Pertama ada Galih, terus Fauzan, Rizky Lani, Arifin, ini ada Freza. Yang terakhir? Freza. Oh, yang terakhir Freza.
Oke, yang terakhir aku mau tanya Rehan, setelah sekolah di sini kira-kira punya cita-cita nggak sih Rehan nanti ke depannya mau belajar lebih rajin untuk menggapai cita-cita mau jadi apa gedenya? Cita-cita saya kalau sudah besar ingin menjadi pengusaha dan saya akan belajar sebaik mungkin untuk menggapai cita-citanya. Oke, pengusaha apa tuh Rehan kalau boleh tahu? Pengusaha makanan. Pengusaha makanan, suka masak atau suka makan? Suka dua-duanya, masak sama makan. Setelah cobain tadi ya makanan di sini ya di asrama ya. Oke, terima kasih banyak Rehan dan teman-teman yang udah ada di sini. Sehat-sehat, belajarnya yang rajin ya. Oke, biar jadi pengusaha gedenya. Ya, itu dia Togri, Sabrina dan juga pemirsa, memang keseruan yang ada di sini. Nantinya para siswa yang ada di sini juga akan mengikuti pengarahan lagi sebelum nantinya selama 1 minggu ini mengikuti kegiatan MPLS yang diselenggarakan di sekolah menengah ataupun sekolah rakyat menengah pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur. Nantinya kami juga akan terus mengikuti, Togi, akan ada kegiatan apa lagi yang akan diikuti oleh siswa-siswa di Kota Administrasi Jakarta Timur ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas informasinya, melaporkan langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 3 Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pembukaan pendidikan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Ya, para siswa telah menjalani seleksi ketat selama 6 bulan sebelum akhirnya diterima di SMA Taruna Nusantara. Pembukaan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketiga menteri ini disambut oleh defile dari alumni SMA Taruna Nusantara berbagai angkatan. Tahun ini, SMA Taruna Nusantara menampung sekitar 1.498 siswa baru. Mereka menyisikan ribuan pendaftar lain se-Indonesia dengan seleksi ketat selama 6 bulan. Mereka pertama telah melalui serangkaian proses yang panjang, yang tidak mudah. Baterai tes seleksinya juga tidak sederhana, sulit, dan mereka sampai di sini itu artinya mereka sudah merupakan siswa-siswa yang lolos dari seleksi tersebut. Oleh karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik di sekolah ini, kemudian mengikuti semua apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari para guru dan pamong di tempat ini. Lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan 36 nantinya akan disebar ke 6 kampus di Magelang, Cimahi, Malang, serta 3 kampus lain yang akan segera dibangun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada sosok menarik di balik terselenggaraannya sekolah rakyat. Ya adalah Naila, siswa yang membuat Presiden Prabowo terinspirasi membuat sekolah rakyat. Naila tak kuasa menahan tangis haru di hari pertama dirinya masuk sekolah rakyat. Dengan penuh semangat, Naila bersama 2 temannya yakni Alia dan Tiara bersiap untuk masuk asrama sekolah. Naila tinggal bersama keluarganya di rumah semi permanen di kawasan Kumuh, Jalan Padang 4, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai juru parkir, sedangkan ibunya bekerja serabutan demi membantu keuangan keluarga.
Keluarga Naila sangat bersyukur Naila bisa masuk di sekolah rakyat. Oh, mau ke sekolah serama. Sekolah rakyat. Oh, antara anaknya tuh seperti apa, Bu? Bagus fasilitasnya di sana. Karena di sana dia ceritanya gratis atau? Iya. Nama Naila sempat disebut oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas Naila yang pantang menyerah meski hidup serba keterbatasan. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pun, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Tidak hanya sekolah, rencananya keluarga Naila akan mendapatkan rumah siap huni yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Maros dan Makassar. Semangat Naila diharapkan bisa menular ke anak-anak Indonesia. Keterbatasan bukanlah hambatan, namun pemacu untuk bisa hidup lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tidak gentar hadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, bahkan mantan staf SDM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk tutup kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Barreskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya.
buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli detail forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Ya, Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran? Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan.